Manchester United jeram, siap layangkan protes resmi ke PGMOL usai kontroversi penalti. Manchester United dikabarkan akan melayangkan protes resmi kepada Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) menyusul keputusan kontroversi dalam laga kontra Bournemouth yang berakhir imbang 2-2, Sabtu 22 Maret 2026 dini hari WIB. Kubu Setan Merah dibuat murka setelah wasit Stuart Atwell tidak memberikan penalti saat Amad Diallo mendarat di kotak terlarang. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah United mendapatkan penalti dalam situasi serupa, ketika Matheus Cunha dilanggar melalui tarikan jersey oleh pemain lawan. Menurut pandangan United, Amad secara jelas ditarik jatuh oleh Adrian Truffert, namun keputusan yang berbeda justru diambil dengan membiarkan permainan berlanjut. Situasi semakin menyakitkan karena Bournemouth langsung membalas melalui gol Ryan Christie dalam serangan berikutnya. Kontroversi tidak berhenti di situ. Bournemouth kemudian mendapat penalti setelah pelanggaran Harry Maguire terhadap Evan Nilsson, insiden yang dinilai memiliki kemiripan dengan pelanggaran terhadap Amad. Maguire bahkan diganjar kartu merah, membuat United harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Manajemen United disebut sangat marah atas keputusan yang mereka nilai sebagai kesalahan VAR yang merugikan. Mereka juga menganalisis inkonsistensi dalam pengambilan keputusan untuk dua kejadian yang diukur serupa dalam satu pertandingan. Akibat kartu merah tersebut, Maguire dipastikan absen di laga berikutnya melawan Leeds United. Pelatih United, Michael Carrick, secara terbuka mengkritik keputusan wasit. Ia menyebut kegagalan memberikan penalti kepada Amad sebagai sesuatu yang mencengangkan. Menurut saya, setidaknya satu dari dua keputusan itu pasti salah. Jika yang pertama penalti, maka yang kedua juga harusnya penalti. Situasinya hampir identik. Dua tangan menarik pemain di dalam kotak saat menguasai bola, ujar Carrick. Ia juga menyoroti dampak besar dari keputusan tersebut terhadap penayaman. Kami seharusnya mendapat penalti, tapi tidak diberikan. Mereka kemudian mencetak gol dan momentum berubah, tambahnya. Selain soal penalti, United juga memasukkan tambahan waktu 9 menit yang diberikan di akhir laga. Klub menilai durasi tersebut berlebihan dan menjadi pola yang terus berulang sepanjang musim ini. Kekecewaan terhadap perangkat pertandingan memang bukan hal baru bagi United musim ini. Sebelumnya, mereka juga memprotes keputusan yang tidak mengusir bek Brentford, Nathan Collins, dalam insiden yang dianggap menghalangi peluang emas. Selain itu, United juga merasa dirugikan saat tidak mendapat penalti dalam laga melawan Wolverhampton Wanderers, serta dianulirnya gol Lisandro Martinez saat menghadapi Burnley pada Januari lalu, yang kebetulan juga dipimpin oleh Atwell. Kini, dengan rentetan keputusan kontroversial tersebut, United berharap PGMOL di bawah kepemimpinan Howard Webb dapat memberikan penjelasan sekaligus evaluasi terhadap kinerja wasit di lapangan. MU, siapkan kontrak hingga 2031 untuk Kobbie Mainoo. Gaji naik gila-gilaan. Manchester United dikabarkan siap memberikan kontrak jangka panjang baru kepada Kobbie Mainoo dengan kenaikan gaji signifikan. Mainoo disebut akan menerima bayaran dasar sekitar 120.000 pound, sekitar 2,7 miliar rupiah per pekan, dalam kontrak yang direncanakan berlaku hingga 2031. Saat ini, gelandang berusia 20 tahun itu diketahui masih menerima sekitar 25.000 pound per pekan di Old Trafford. Selain gaji pokok, Mainoo berpotensi mendapatkan tambahan dari berbagai bonus. Bahkan, jika perkembangan performanya terus berlanjut, Setan Merah sudah menyiapkan kemungkinan menawarkan kontrak baru lagi pada 2028. Tak hanya Mainoo, bek senior Harry Maguire juga sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya. Kontrak baru yang ditawarkan berdurasi 1 tahun, dengan opsi perpanjangan 12 bulan tambahan. Kontrak Maguire saat ini akan berakhir di penghujung musim, tetapi performanya dinilai cukup impresif di bawah asuhan Michael Carrick. Keduanya juga kembali mendapat panggilan ke timnas Inggris dalam skuad berisi 35 pemain yang disusun oleh Thomas Tuchel. Maguire terakhir kali tampil untuk timnas pada September 2024, sementara Mainoo juga absen sejak laga yang sama melawan Republik Irlandia. Kini, keduanya berpeluang kembali menunjukkan kualitas mereka menjelang Piala Dunia 2026, termasuk dalam laga uji coba melawan Uruguay dan Jepang. Sejak Carrick mengambil alih sebagai pelatih interim, Mainoo langsung menjadi pilihan utama. Ia tampil sebagai starter dalam 9 pertandingan terakhir, bahkan bermain penuh selama 90 menit di hampir semua laga, kecuali satu yakni saat Setan Merah kalah dari Newcastle United. Sebelumnya, di era Ruben Amorim, Mainoo sempat kesulitan mendapatkan menit bermain sebagai starter di Premier League. Hal serupa juga dialami Maguire, yang sempat kehilangan tempat sebelum akhirnya kembali menjadi andalan di bawah Carrick.
Carrick pun memuji perkembangan Mainu, meski ia menegaskan sang pemain masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ia selalu bisa meningkatkan banyak hal, itu hal yang wajar di usianya saat ini, kata Carrick. Masih banyak yang bisa dikembangkan, dan itu bukan hal negatif untuk Kobe. Itu hanya bagian dari fase karirnya. Saya harap dia masih punya banyak lapisan untuk berkembang. Carrick melanjutkan komentarnya perihal Mainu. Ia tampil sangat baik, tidak bermain dalam waktu lama lalu langsung masuk dan menemukan ritme bukan hal mudah, tetapi dia melakukannya dengan cepat, ujarnya. Saya melihat ada aliran permainan yang natural darinya, dan akhir pekan lalu dia kembali tampil sangat bagus. Ia melakukan segalanya, mengontrol permainan, bertahan saat dibutuhkan, itu sangat mengesankan, sanjung Carrick. Carrick hingga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Maguire. Harry tampil fantastis untuk kami, itu sangat jelas, ujarnya. Dia memberi dampak besar pada tim, jadi kita lihat saja ke depannya. Saya menikmati bekerja dengannya, saya pikir dia luar biasa untuk klub ini, dan kita lihat bagaimana kelanjutannya, katanya lagi. Rencana Manchester United untuk merekrut Bruno Guimaraes di musim panas nanti menemui kendala baru. Klub papan atas Spanyol Real Madrid dikabarkan juga mengincar jasa bintang Newcastle tersebut. Manchester United saat ini lagi berburu gelandang bertahan baru. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menggantikan kepergian Casemiro di lini tengah mereka pada musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, perburuan gelandang bertahan MU mulai mengerucut. Salah satu kandidat kuat untuk posisi tersebut adalah gelandang milik Newcastle United, Bruno Guimaraes. Dilaporkan Reuters, Manchester United punya masalah baru untuk transfer Guimaraes. Pasalnya, sang gelandang juga menjadi incaran dari klub papan atas Spanyol, Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid juga mengincar jasa Guimaraes untuk memperkuat lini tengah mereka. Los Blancos membutuhkan sosok jenderal baru di lini tengah mereka. Hal ini disebabkan performa Eduardo Camavinga belakangan ini mulai menurun, sehingga kubu Los Blancos membutuhkan sosok baru yang bisa menopang lini tengah mereka. Tim pemandu bakat Madrid merekomendasikan Guimaraes karena sang gelandang tampil apik selama membela Newcastle dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin bisa jadi pembeda bagi Los Blancos di musim depan. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United saat ini sedikit lebih unggul daripada Real Madrid untuk transfer Guimaraes. Pasalnya, Real Madrid belum bisa memfinalisasikan Guimaraes sebagai incaran utama mereka, karena mereka perlu menentukan siapa manajer permanen mereka di masa depan. Sementara MU sendiri sudah mengunci Guimaraes sebagai target transfer utama mereka, sehingga mereka kini fokus untuk mengamankan jasanya dari kejaran Real Madrid. Baik Real Madrid dan Manchester United sama-sama perlu mempersiapkan dana yang besar untuk merekrut Guimaraes di musim panas mendatang. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, sang gelandang dikabarkan akan menjual Newcastle di angka 80 juta euro di musim panas nanti, dan Newcastle dikabarkan enggan menerima tawaran di bawah angka tersebut. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.